Untuk mata kuliah pengantar asuhan kebidanan pada hari ini, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu pada masa nifas. Disaksikan, didengarkan, dan dipahami. Kebutuhan dasar ibu masa nifas terdiri dari nutrisi, ambulasi, eliminasi, personal hygiene, istirahat, dan seksual. Kebutuhan ibu masa nifas yang pertama adalah nutrisi. Kalori dapat diperoleh dari glukosa, karbohidrat, dan lemak. Kebutuhan kalori lebih tinggi dari masa hamil. Mengkonsumsi tambahan kalori 500 tiap hari. Rata-rata ibu harus mengkonsumsi 2.300 sampai dengan 2.700 kalori ketika ibu menyusui. Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Ibu memerlukan tambahan 20 gram protein di atas normal sebelum ibu menyusui. Jumlah ini hanya 16% dari tambahan 500 kalori yang dianjurkan. Protein hewani dapat berupa daging, ikan, dan protein nabati dapat berupa kacang-kacangan. Cairan merupakan salah satu kebutuhan pada masa menyusui. Ibu menyusui dianjurkan minum 2 sampai dengan 3 liter per hari dalam bentuk air putih, susu maupun jus buah. Kebutuhan selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Zat besi dibutuhkan sebanyak 28 mg per hari. Pil zat besi biasanya diperoleh 40 hari selama pasca bersalin. Iodium dibutuhkan sebanyak 200 mg per hari, sedangkan vitamin C sebanyak 85 mg per hari. Untuk vitamin A sebanyak 850 mg per hari, biasanya sediaannya dalam 200.000 unit, sebanyak 2 kali diberikan pada 1 jam pasca bersalin dan 24 jam setelahnya. Fungsi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan pada ibu nifas. Yang pertama, pemulihan kesehatan pasca bersalin. Selanjutnya, mempengaruhi produksi ASI dan energi untuk aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ibu pada masa nifas setelah nutrisi dan cairan ada ambulasi. Ambulasi merupakan upaya seseorang untuk melakukan latihan jalan atau berpindah tempat. Mobilisasi merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur. Pada ibu postpartum diperbolehkan mulai ambulasi atau bergerak itu 2-6 jam setelah melahirkan. Dianjurkan ibu memulai mobilisasi dengan miring ke kanan, ke kiri, duduk, kemudian perlahan-lahan berjalan. Keuntungan ambulasi dini, ada ibu akan merasa lebih sehat dan akan lebih kuat, dan ada proses faal usus dan kandung kemih menjadi lebih baik. Kemudian memungkinkan bidan untuk memberikan bimbingan kepada ibu lebih sesuai dengan keadaan Indonesia karena lebih ekonomis ya, dan mempercepat pengeluaran lokea, mempercepat membalikkan tonus otot dan vena, dan yang terakhir mengurangi terjadinya insiden tromboembolisme. Eliminasi merupakan kebutuhan yang ketiga dari kebutuhan ibu pada masa nifas. Dalam 6 jam ibu nifas harus sudah bisa buang air kecil secara spontan. Selama 40 jam postpartum akan meningkatkan diuresis akibat pengurasan volume darah ibu. Autolisis rambut otot uterus akan kembali normal setelah 4 minggu, dan pada awal postpartum kandung kemih mengalami edema, kongesti, hipotonik karena overdistensi pada saat kala 2 persalinan. Untuk buang air besar biasanya tertunda 2-3 hari. Diakibatkan karena adanya odem persalinan, diet cairan, obat-obatan analgetik, dan adanya luka perineum. Ambulasi secara dini dan teratur akan membantu dalam regulasi buang air besar. Dan yang terakhir itu ada pengaruh asupan cairan yang kuat dan diet yang tinggi serat.
Di urutan keempat, kebutuhan ibu masa nifas ada personal hygiene. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Adapun tujuan personal hygiene yang pertama akan meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, lalu memperbaiki personal hygiene yang kurang, dapat pula mencegah penyakit, lalu menciptakan keindahan, meningkatkan rasa percaya diri. Dikarenakan produksi keringat menjadi lebih banyak pada masa nifas, diharapkan ibu menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat dan longgar, terutama pada daerah payudara. Setelah bayi lahir, ibu biasanya mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormon, sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Yang akhirnya memaksa ibu untuk sering-sering menyuci rambut dengan kondisioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut, dan hindari penggunaan pengering rambut. Setelah persalinan, ekstrak cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan kembali melalui air seni dan keringat untuk menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan. Oleh karena itu, dalam minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Usahakan ibu sering mandi dan jaga agar kulit tetap kering. Kebersihan vulva dan sekitarnya merupakan poin penting pada personal hygiene kali ini. Membersihkan dari arah depan ke belakang setelah BAK maupun BAB, lalu keringkan sekering mungkin. Ganti pembalut atau kain pembalut 2 kali setiap harinya, lalu kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dan dikeringkan dengan baik. Lalu cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bagian genitalia. Kebutuhan pada ibu nifas yang kelima yaitu istirahat. Istirahat dapat membantu involusi uterus, mengurangi perdarahan, mempercepat pengeluaran ASI, dan mencegah depresi pada saat postpartum. Anjurkan ibu untuk istirahat cukup pada siang ataupun malam hari. Sarankan ibu untuk melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan. Dan menurut Matt Barnett 1990 mengatakan bahwa kurangnya tidur pada masa postpartum mempunyai implikasi tertentu terhadap interaksi ibu dan bayi. Efek kurang istirahat pada ibu nifas yang pertama dapat mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan. Yang ketiga, menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Kebutuhan ibu masa nifas yang terakhir yaitu kebutuhan seksual. Berhubungan seksual setelah 6 minggu itu dapat dilakukan oleh ibu nifas yang biasanya mengalami dispareunia. Ibu yang memiliki bekas luka perineum akan mengalami dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual itu bisa mencapai 3 bulan lamanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan seksual pasca persalinan adalah yang pertama adaptasi peran sebagai orang tua sehingga timbul tekanan yang menyebabkan ibu tidak nyaman saat berhubungan seksual. Lalu adanya luka bekas episiotomi atau bahkan laserasi jalan lahir. Lalu ada perasaan takut merusak keindahan tubuhnya. Ada juga kurangnya informasi tentang seks setelah melahirkan. Dan biasanya ibu mudah terkena infeksi kuman yang hidup di luar akibat hubungan seksual ketika mulut rahim masih terbuka. Selanjutnya ada kecemasan dan kelelahan mengurus bayi baru lahir seringkali membuat gairah bercinta pasangan suami istri itu menjadi surut, terutama pada wanita. Dan yang terakhir faktornya adalah faktor trauma psikis maupun fisik. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, subscribe, and komen-komen di bawah ya. Bila perlu di-share ke grup-grup mahasiswa kalian. Oke, saya Cynthia Susparini. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.